kantor gue kayak dibagi jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Eka. Hari ini hari Senin, cerah alhamdulillah. Dan gue ini giliran work from office, jadi gue mau gak mau ke kantor. Tapi untungnya kantor gue kayak dibagi jadi 2 jadwal gitu. Jadi misalkan gue kan kelompok A nih, masuk hari Senin Selasa. Nah tapi si kelompok A ini juga dibagi jadwal lagi. Dibagi 2 tim, tim 1 sama tim 2. Tim 1 itu masuk jam setengah 8, tim 2 itu masuk jam 10. Karena gue biasa balik malam, ya udah gue pilih tim 2. Jadi gue masuk jam 10. Jadi ini masih ada spare waktu lah sampai kantor, masih sejam lagi. Di video kali ini gue mau cerita, sebenarnya ini cerita agak kurang mengenakan sih. Oke, sebelum gue mulai ceritanya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, thank you. Jadi waktu pas pengalaman gue waktu di kuliah di Teknologi Pangan Unpad. Jadi cerita ini bermula 2000 years later. Jadi ada mahasiswa fakultas lain gitu kan. Mahasiswa itu bisa dibilang berprestasi lah. Bahkan dia sering ikutan lomba gitu, kayak proposal bisnis, lomba artikel ilmiah, atau pokoknya yang tentang akademis lah. Dan dia selalu juara gitu kan. Bahkan fotonya nih sering dipajang di kampusnya gitu, di fakultasnya, kayak selamat kepada XXX atas prestasinya sebagai juara 1 bla 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 kayak gitu. Jadi kayak emang berprestasi lah, sering banget nongol fotonya di kampusnya itu kan, di fakultasnya. Nah, singkat cerita, gua itu waktu itu kenal gara-gara gara-gara kita satu organisasi ya Pak, kalau nggak salah, di BEM kalau nggak salah ya. Tapi gue lupa inget karena udah lama banget. Intinya gue kenal sama dia. Nah, jadi dia itu kayak dapat informasi ada kayak lomba proposal bisnis gitulah. Nah cuman temanya itu tentang pangan. Nah akhirnya, dan karena dia tahu gue dari jurusan teknologi pangan, gua tuh kayak di approach gitu sama dia. Bro, lu kan jurusan teknologi pangan ya? Iya bro. Nah, gua ada ini nih, lomba. Penyelenggaranya universitas mana gitu, atau enggak institusi mana gitu, gue lupa. Cuman ini tentang pangan. Jadi kayak limbah yang diolah sebagai pangan, limbah yang diolah menjadi panganan sehingga nilainya tuh lebih meningkat seperti itu lah. Nah, akhirnya karena wah ini orang kan hebat juga gitu, terus kayak suatu kehormatan gitu kan, gue kayak wanjir, gue diajakin sama ini nih mahasiswa yang berprestasi ini gitu kan. Ya udahlah, gue akhirnya ikutan. Nah karena kan si artikel ilmiah ini kan kayak dibagi per bab gitu kan. Nah gue bagian bab yang pembahasan gitu loh, bagian cara kerja pengolahan si makanan ini gitu. Oh ya, jadi yang gue ambil itu adalah temanya itu tentang 2000 years later. Kalau nggak salah itu ampas tahu kalau nggak salah. Jadi kan kampus gue itu kan di Sumedang kan, di Jatinangor. Jadi kayak banyak pabrik tahu Sumedang gitu. Nah ampas tahunya itu biasanya dibuang kan, kalau nggak dijadiin makanan pakan gitu kan. Nah berdasarkan penelitian yang udah, jadi ampas tahu itu sih katanya sih kayak akan serat pangan lah, intinya kayak gitu. Akhirnya gue memanfaatkan itu untuk dijadikan bahan tambahan cookies gitu. Nah intinya bikin cookies dari ampas tahu, intinya gitulah. Ya udah, akhirnya gue ngerjain tuh nyari-nyari literatur. Gue sempet kalau nggak salah tuh ke fakultas Fatetanya IPB. Perpustakaan Fatetanya IPB itu kan kayak terkenal banget ya di kalangan anak-anak pertanian sama teknologi pangan. Kalau mau cari ilham tentang skripsi pasti ke perpustakaannya IPB gitu kan. Nah gue sampai ke situ.
Bener-bener kayak excited lah diajakin gitu kan. Gue ke situ akhirnya beres tuh pembahasan dari mulai literaturnya, pembahasannya, cara kerjanya apa segala macam. Gue lupa pokoknya urutannya tuh, intinya bagian yang intinya gitu, inti dari makalahnya tuh gue udah gue udah buat gitu kan. Nah, si mahasiswa berprestasi itu kayak tinggal nambahin ininya lah, kayak dipercantik lah sama dia, sehingga kan dia udah sering nih ikutan lomba, jadi kayak apa namanya, rahasianya dia lah biar si makalahnya tuh menang kayak gitu kan. Nah udahlah, akhirnya gue dimasukin ke makalahnya itu namanya gitu kan. Wih, gue kan pede kan, wah ini apa namanya, menang nih karena gue kan diajakin mahasiswa berprestasi itu gitu kan. Oke. Baca. Nah tiba-tiba, nah ini bro, sumpah itu kayak kesambar geledek gue. Jadi ada teman gue dari BEM juga, jadi kayak dari divisi lain di BEM gitu kan, dan kenal dekat juga sama gue. Itu cerita ke gue, Kak, lu waktu itu ikutan ini kan apa namanya, lomba bareng si X itu kita sebut mahasiswa berprestasi itu si X ya. Si X itu kan, Oh iya kan, kenapa? gitu kan. Iya, lu tau gak sih Kak, kemarin itu gue dapet cerita dari temen gue yang di ITB. Katanya dia itu ikutan lomba dengan tema yang sama tapi di instansi yang lain gitu, di tempat yang lain kalau nggak salah, cuman gue nggak tahu siapa penyelenggaranya gitu. Dan lu tahu apa, dia mengcopy paste artikel ilmiah yang kita buat, yang gua buat. Plak, ketumplak, plak, plak. Itu benar-benar di copy paste. Dan di artikel ilmiah itu nggak ada nama gua. Nggak ada nama gua. Gua udah curiga karena pas gua submit itu ke dia, itu tuh udah nggak ada ini, nggak ada kabar gitu kan. Ini menang apa kalah gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, apa namanya, gua kontak lah si mahasiswa X itu kan. Jangan apa ya Allah. Dikit bang ya. Ya selalu dah. Bro, gimana makalah kita, berhasil apa enggak? Sorry bro, kita kayaknya kalah deh, nggak berhasil. Oh, kok nggak ada kabar sih, kalah menang? Ya bro, sorry ya bro, gua lagi sibuk bla bla bla. Oh, kayak gitu nggak berhasil ya? Tes langsung kan gua. Gua dimanfaatin cuy. Jadi terus gua tuh sempet lihat si makalah, gua sempet gak percaya sih awalnya, kayak masa sih. Dan gua akhirnya dapet tuh file apa namanya, file artikel ilmiah yang dia buat dan ikutan lomba di instansi yang lain itu gitu kan, dan nggak ada nama gua. Dan itu percis dong, apa yang gua tulis di situ itu bener-bener di copy paste. Apalagi kan itu ada bagian pangan yang kayaknya mahasiswa teknologi pangan aja yang bisa gitu kan. Kok ngamat? Sedangkan dia kan mahasiswa nih, gue jelasin, dia tuh mahasiswa ekonomi gitu kan. Mahasiswa ekonomi yang mungkin ya lebih ke bagian yang generalnya gitu. Cuman kalau udah masuk ke bagian pembahasan yang lebih detailnya itu ya pasti anak-anak teknologi pangan yang bisa gitu kan. Itu di situ gue bener-bener kecewa.
kecewa banget. Kalau nggak salah gua itu nggak mau ribut kan orangnya kan, nggak mau ribut, dan orangnya waktu itu masih kayak apa ya, ya udahlah kayak gitu, cuman dalam hati remuk gitu kan ibaratnya. Terus untungnya temen gua yang ngasih tahu itu ngebesarin hati gua gitu kan. Udah bro, sabar bro, ternyata kita tahu X itu ternyata kelakuannya kayak gitu. Ya Allah, nggak nyangka dibalik mahasiswa berprestasinya ternyata dia picik juga gitu kan, licik juga, kesel gitu, sempet kayak gue nggak mau lagi ketemu orangnya, gue mau unfriend di Facebooknya kayak gitu-gitulah. Gue jadi kayak bener-bener kesel lagi, kayak udahlah gue nggak mau kenal lagi lah sama orangnya kayak gitu. No, God! No, God, please, no! No! Gue tuh ngechat orangnya, kayak konfirmasi. Bro, lu ikutan lomba lain kan di instansi lain kan, dan lu nggak nyantumin nama gua kan? Kalau nggak salah gue sempet kayak gitu, cuman gue lupa balasan dia tuh apa. Intinya balasan dia itu kayak permohonan maaf deh. Kalau nggak salah permohonan maaf dia kayak, Iya bro, sorry ya bro, apa segala macam bla bla bla. Gue nggak tahu lah dia waktu itu beralasan apa. Cuman kayaknya dia juga malu gitu kan, malu udah melakukan hal tersebut ke gue kayak gitu. Ya iyalah lu harus malu. Nah, gue nggak nyangka aja gitu bro, di balik prestasi lu yang spanduk lu, foto lu banyak terpampang di spanduk di kampus lu, kalau lu tuh mahasiswa berprestasi, terus lu sering sering menang lomba A, B, C, dan E gitu kan. Ternyata lu picik, ternyata lu licik banget, dan gak habis pikir gitu. Gue kadang kayak, ya Allah nasib gue gini amat ya. Padahal udah GR gitu kan, udah pede aja, wih diajakin mahasiswa berprestasi gitu kan, buat ikutan karya ilmiah, wih gitu kan, kayak ibaratnya kayak ya batu loncatan lah. Gue kayak ada yang gue banggakan lah di kuliah gitu kan, menang artikel ilmiah, walaupun mungkin gue cuma kayak anggotanya ya nggak masalah, tapi kan gue juga andil kan dalam buat artikel ilmiah itu. Itu sih pengalaman gue yang gak bisa gue lupain sampai sekarang, dan ya masih nggak habis pikir aja sih ada orang sejahat itu gitu kan di situ. Ya yang namanya gue nggak dendam sih, gue cerita ini cuman kayak buat ngasih viewers gambaran aja. Jadi kayak ternyata emang apa yang lu lihat tuh belum tentu di belakangnya tuh sama kayak gitu kan. Ya cuman nggak semua orang kayak gitu juga sih, gue nggak boleh ngejudge orang semuanya bakal sama, nggak mungkin. Emang dia juga lagi hilaf apa segala macam gitu kan, lagi mungkin di atas kepopulerannya gitu kan, di atas lagi di atas lah, lagi berprestasinya gitu, terus dia kayak jadi hilaf mungkin apa segala macam. Gue juga sekarang udah maafin dia, udah ya udahlah, udah terjadi, udah lama banget kan. Cuman itu kayak jadi pembelajaran sih buat gue dan buat semuanya gitu. Jadi kayak apa ya, kita harus apa ya, pelajaran yang bisa diambil apa nih menurut kalian semua, menurut teman-teman semua, apa yang pelajaran yang bisa diambil dari sini? Don't trust anyone atau seperti apa? Itu benar-benar kayak nggak ada curiga sih sebenarnya. Emang ya baik, anaknya baik, anaknya berprestasi, ya gimana mau curiga cuy, ya kan? Anaknya aktif di organisasi gitu kan, nggak ada curiga sama sekali gua. Dari cerita ini mungkin teman-teman bisa ambil lah sisi baik positifnya ya. Sekian cerita gue waktu pas masih kuliah, cerita yang nggak bisa gue lupain tapi jadi pembelajaran buat gue pribadi. Oke, thank you semuanya, sehat-sehat selalu.